Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, taklifnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini yang nyusun syarah Jurumiyah, yaitu Mukhtasar Jiddan, menjadi guru dari banyak kiai khos di Indonesia ini ya. Salah satu silsilah sanad keguruan tuh balik diantaranya ke beliau tuh, silsilah masyayikh di Indonesia. Pendiri NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh beliau juga belajar dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Terus ke Syekh Khalil Bangkalan dan banyak. Nah, beliau nyebutin di sini al-ittila ala siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi min a'zamil asbabil lati yahsulu biha quwwatul iman wa rusukhihi fil qalbi. Sesungguhnya ittila, telaah, mutolaah, mentelaah ala siratin nabi sallallahu alaihi wasallam, atas sirah atau sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mu'jizatihi, dan mukjizatnya beliau. Kita kaji, telaah, baca, pelajarin sejarahnya Nabi, mukjizatnya Nabi. Min a'zamil asbab, itu merupakan sebab terbesar allati yahsulu biha quwwatul iman, yang akan menghasilkan dengan wasilah mentelaah sirah Nabi, mentelaah mukjizat Nabi, akan menghasilkan apa? Quwwatul iman, kekuatan iman. Warusukhihi, dan kemantapan iman. Fil qulub, di dalam hati. Jadi kita mau kuat iman, mau kokoh iman di dalam hati kita, maka telaahlah sejarah Nabi. Di antara obat nutrisi buat iman kita tuh itu banyak. Makanya di antaranya kayak sejarah Maulid Nabi ya. Cuman yang perlu ditambah lagi di situ, pahami Maulid Nabi itu isinya apa ya. Itu bakal menambah kekuatan iman kita, bisa memantapkan keimanan kita. Nah, ini secara khusus memang kita telaah sejarah Nabi. Jadi sekali lagi, memutolaah atau mentelaah, mengkaji sejarahnya Nabi, mukjizatnya Nabi merupakan sebab terbesar. Sebab tuh banyak, tapi sebab terbesarnya azamil asbab allati yahsulu biha quwwatul iman wa rusukhi fil qulub, yang bisa menghasilkan dengan wasilahnya kekuatan iman, kekokohan iman di dalam hati. Itu adalah telah tadi. Lima fi dzalika minat tabassuri wal i'tibar hatta ya taswira atwarun nabi wa ahwaluhu ka'annaha musyahadatun lin nazar. Kenapa? Karena di dalamnya di dalam mentelaah sejarahnya Nabi, mentelaah mukjizatnya Nabi, ada kita bisa tabassur, bisa melihat secara langsung, bisa mengambil pelajaran secara langsung sehingga jadilah masa-masa Nabi itu, kondisi Nabi juga seakan-akan tampak kita saksikan di depan mata kita. Jadi memvisualisasikan kehidupan Nabi dalam hidup. Oh, Nabi begini. Kita nggak ketemu sama Nabi Kita nggak ketemu Nabi Bagaimana kita nih, Nabi itu seakan-akan hadir sama kita, itu dengan sejarah membaca, mengkaji lagi sejarahnya Nabi SAW. Nah, Imam Zuhri menyebutkan qala Zuhri fi ilmil maghazi, dalam ilmu maghazi. Ilmu maghazi itu ilmu tentang perang-perang. Jadi kalau dulu sejarah Nabi itu disebut ilmu perang-perang, karena di perang-perang itu banyak sekali sejarah Nabi. Sejarah Nabi itu disebut dulu ilmu maghazi, karena Nabi di dalam perang-perang Nabi itu yang dialami sama Nabi banyak sekali hukum-hukum turun dalam peperangan dan sebagainya Disebutkan khairud dunya maksudnya sejarah Nabi, ilmu maghazi.
siroh juga maksudnya. Beliau bilang apa? Khairud dunia wal akhirah wa huwa. Beliau bilang kata beliau tentang ilmu Maghazin, ilmu peperangan Nabi itu, kebaikan dunia dan akhirat ada di dalam ilmu Maghazin, dalam ilmu peperangan Nabi SAW. Itu banyak lagi yang bisa kita gali dalam pemahaman Islam tadi yang kemarin sebutin. Ya. Man arada fahmul ahkam yahtaju ila ma'rifati sirah. Memahami hukum itu butuh sama memahami sejarahnya Nabi. Karena ya pasti hukum buah awalnya dari situ, akarnya dari situ. Jadi menjadi penting banget untuk memahami sejarah Nabi tadi. Nah, beliau adalah wahwa awwalu man allafa fis siyari. Imam Zuhri ini merupakan orang pertama kali yang menulis sejarahnya Nabi. Ya. Sejarah Nabi ya, gitu. Tuh. Ya kita sekarang lanjutin bagian pertama dari Khulasah Nurul Yakin, nyebutkan faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ad-dawrul awwal apa masa awal ya, perputaran pertama min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, junjungan kami, junjungan kita semua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna sayyid kan ada 4 ya. Man sada fi qaumihi, orang yang mimpin kaumnya disebut sayyid. Ya. Jadi siapapun yang mimpin kaumnya disebut sayyid dalam segi bahasa. Tuh. Man kasura jaisyuhu, orang yang banyak pengikutnya. Itu juga disebut sayyid, banyak anak buahnya, banyak jamaahnya disebut sayyid. Terus man tafza ilaihin nas inda syada'id, orang yang menjadi tempat rujukan di saat genting. Nuju aya masalah, wihna ka eta, baliknya ke situ. Gimana nih Bapak Kiai? Saya harus gimana dengan masalah yang saya hadapin begini, itu disebut sayyid. Tempat rujukan, tempat sharing, tempat nanya, tempat pananya, itu juga disebut sayyid. Apa ya? Tokoh gitu, kiai ya baru kita marahnya. Terus al-halim alladzi la yastafizu bihi ghadab, orang yang begitu santun, sangat sabar, sehingga ketika dia marah nggak buat mereka goyang kebijaksanaannya, tetap bijak di saat marah. Umumnya orang kan lagi marah mah gimana sih? Lagi marah gimana kita? Wah, kadek sih, caca sih aku lain. Tapi biasanya orang hilang akalnya ketika marah. Makanya Nabi SAW nyebutin apa? La taghdab, jangan marah. Berkali-kali, sampai 3 kali nyebutin. Kenapa? Orang saat marah tuh umumnya nggak bisa kendalikan dirinya. Agama ini perlu akal. Akal tuh butuh sama kestabilan emosi tadi. Emosi harus stabil. Semuanya akal, biar akal yang berjalan, akal sehat yang berjalan. Nah, keempat sifat ini yang disebut sayyid tadi, sifat sayyid itu 4 tadi. Kalau satu disebut ada punya satu sifat disebut sayyid. Nabi kita Nabi Muhammad punya kesempurnaan 4 sifat ini. Semuanya ada sama Nabi. Kalau dibilang man sada fi qaumi, bahkan Nabi bukan sada fi qaumi aja, sada fil nas ajmain, sada fil khalqi ajmain. Sayyidul khalaiqi ajmain, sayyidu adam man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhar, kata Nabi. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid untuk anak cucu Adam pada hari kiamat. Adam dan waman dunahu, dan ke bawahnya semua keturunannya, tahta liwa'i yaumil qiyamah, ada di bawah lenteraku, di bawah benderanya Rasulullah SAW. Wah, Nabi kalau sebutin sifat pertama, wah sempurnanya. Bahkan bukan hanya manusia, jin juga jadi bawah kepemimpinan Nabi. Bahkan para malaikat sekalipun semuanya sayyidul khalaiqi ajmain, memimpin dari seluruh makhluk tanpa pengecualian. Jadi sayyid pertama jelas sempurna Nabi. Terus kedua, man tafza ilaihin nas inda syada'id, tempat rujukan. Nabi saat hidupnya manfaat, wafatnya manfaat. Sampai sekarang kita ngadu sama Nabi. Ngadu apa? Sebagai umat kepada Nabi, bukan sebagai manusia pada kholik. Itu salah paham orang. Kita ngadu selaku umat kepada nabinya. Layaknya anak kadang-kadang ngadu sama orang tua, layaknya murid ngadu sama gurunya. Wah, kita
dalam posisi apa? Dalam posisi selaku umat ngadu sama nabinya. Ya nggak masalah itu ya. Ntar di hari kiamat semua bakal kembali sama nabi. Ya. Di saat semua nabi mengatakan nafsi, ya. Kita kembali pada Nabi Muhammad SAW. Analah kata Nabi. Aku yang akan bantu semua syafaat pada syafaatul uzma kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Oh jelas ini kesempurnaan lagi. Bukan lagi hal yang disebutin hanya sekedar lugawi tadi yang umumnya disebut orang tempat rujukan, walaupun 1-2 orang suka rujukan bisa disebut sayyid juga. Tapi Nabi kesempurnaan siyadah dalam makna ini ya. Terus Rasulullah juga apa? Lagi man kasura jaishu, orang yang banyak pengikutnya, jelas sudah ini. Jangan tanyakan lagi ya. Terus yang keempat, orang yang sangat santun, yang saat marahnya tidak membuat kebijaksanaannya goyang. Wah, Nabi jelas sempurna dalam masalah ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita sebutin sayyid, nggak ada yang masalah. Orang yang akalnya goyang aja kalau ketika disebut sayyid, wah jangan berlebih-lebihan, jangan gulu sama Nabi, berlebih-lebihan. Kok gitu sayyid aja disebutnya? Sebenarnya arti kita tuh mudah. Arti saya itu tuan, sama tuan RT, tuan RW juga bisa. Ya, apalagi Nabi, apalagi Nabi begitu. Ini akalnya goyang juga, nggak beres juga, miring juga kalau Nabi di jalan disebut sayyid katanya. Nabi sempurna ya. Sempurna siyadah tuh ada sama Nabi ya. Jadi nggak usah didengerin nggak begitu mah ya. Mungkin nggak ada takzim sama Nabi, jangan ya. Kalau nggak ada, kalau bilang berlebihan sama, berarti ada tentang takarannya ini disebut berlebihan. Kalau ini udah luber ya nggak, berarti dia tahu takarannya berapa. Misalkan ini 350 mililiter ya. Tahu kalau lebihan ntar bakal luber. Berarti ketakar, keukur. Pertanyaannya kita tahu ukuran Nabi segimana? Kadang-kadang ukuran aulia aja kita bingung nyipatinnya gimana ya. Seorang soleh yang luar biasa, nyipatannya orang temampu, kan hese eta mah. Komo di Kanjeng Nabi. Ini akalnya goyang berarti orang kayak gitu ya. Nah, jadi memang kita muji Nabi tetap ada batasan. Beliau itu makhluk. Batasnya apa? Beliau itu makhluk. Apa? Disebutin dalam Burdah. Fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin. Silakan nisbahkan pada Rasulullah ma syi'ta fansub ila zati, pada zat beliau. Tentang apa? Keindahan fisik beliau, keindahan mata beliau, telinga beliau, jalan beliau, senyum beliau, dan macam-macam. Silakan sok sifatan dah. Ambil liwat mau puji-puji Nabi, silahkan. Orang Quran juga datang dengan memuji Nabi banyak sekali. Terus fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min ilmi. Silahkan disembahkan pada apa? Pada kadarnya Rasulullah, nilainya Rasulullah. Ma syi'ta min ilmin. Apa yang kamu mau, yang mau kamu puji-puji beliau daripada satu keagungan. Apa terus sama fansub ila zatihi masyi'ta min syarafin wansub ila zatihi masyi'ta min idhami fa inna fadla Rasulullah. Namun ingat, keutamaannya Rasulullah laisa lahu haddun, enggak ada batasan untuk beliau. Itu ngomong batas. Yang katakan 310 mililiter tadi. Kalau kelebihan luber. Lo memang tahu takaran Nabi gimana? Orang alim aja masih bingung. Makanya Habib Ali Habsyi nyebutin apa? Kalau ada orang muji Nabi dari awal sampai akhir itu enggak yang di Simtudurar nggak nyampe mi'syar awsaf fi dzalik, wa in kanatil alsuna la tafi bi usyri mi'syari awsaf fi dzalikal mawsuf. Kalau seandainya semua makhluk muji Nabi ini, ada burdahnya, ada barzanjinya, ada syaraful anamnya, macam-macam dah qasidah-qasidahnya, itu nggak nyampe. 1/10 dari seluruh kemuliaannya yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Jadi ulah gagabah ngomong jangan berlebihan, memang nyaho batasan kanjeng sakumaha. Tahu nggak sih? Jadi menakar, jadi meremehkan kemuliaan Nabi begitu tuh, orang kayak gitu nggak kenal kemuliaan Nabi. Oke, masa sih umat begitu ucapannya ya? Umat sama Nabi aja gitu. Kita sama orang tua aja harus takzim ya nggak? Sama guru aja takzim, sama orang tua, sama ulama takzim. Gimana sama Nabi, lebih lagi. Orang menghalangi umat untuk kenal Nabi itu menghalangi syariat pada hakikatnya. Harus kenal sama Nabi. Itu harus kenal, harus agungin Nabinya gitu ya. Jadi Sayyidina Muhammad, junjungan kita
Nabi Muhammad. Kita nggak butuh lagi junjungan yang lebih besar. Junjungan kita paling utama nggak butuh. Sama apa falsafat Yunani, sama orang-orang mungkin orang-orang bijaksana Eropa, Romawi dan macam-macam. Apa ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan nggak butuh. Karena junjungan kita matahari yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Huwa Rasulullah, beliau adalah Rasulullah ilan nas, utusan Allah ilan nasi kafah, menuju manusia secara umum, secara total semuanya. Dimana para nabi terdahulu diutus untuk umatnya khusus. Ada yang diutus untuk Bani Israel saja, ada yang diutus untuk macam-macam. Ada yang untuk kaum Ad aja, seperti nabi-nabi terdahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemuliaan beliau diutus secara umum. Barat, timur, utara, selatan, bahasa apapun, suku apapun, budaya apapun, mereka semua adalah umatnya Rasulullah. Jadi utusan Allah untuk segenap manusia. Wa akhirul anbiya, dan penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dah. Sehingga nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang ngaku nabi, berarti ya udah salah pasti. Dan kita nggak boleh. Ini akidah soalnya. Ini bagian akidah. Beliau utusan untuk semua manusia. Beliau akhir para nabi, penutup para nabi. Dalam arti nggak ada lagi yang dilantik jadi nabi setelah pelantikan nabi. Kalau masalah nabi yang hidup, menurut keterangan ulama, ada antara 3 sampai 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Jadi seperti Nabi Isa, seperti walaupun hilaf seperti Nabi Allah Khidir. Seperti ada beberapa nabi lagi, ada lupa nanti. Disebutin kalau nggak salah di Nurul Zolam Syanawi nyebutin juga ada 4 kalau nggak salah, atau 3 atau 4 gitu ya. Tapi itu bukan dilantiknya setelah nabi, dilantiknya sebelum nabi. Hidupnya aja panjang umur. Jadi masalah pelantikan nggak ada lagi. Mun aya deh ntar misalkan kayak kemarin-kemarin terjadi ngaku ini apa ini segala macam, itu pasti wajib kita tolak artinya. Kalau percaya ragu-ragu aja deh jika nah itu bahaya tuh akidah soalnya. Itu mah mau goyang, nggak boleh goyang sama sekali. Kata Habib Rizik itu apa ya? Kita boleh kalah secara fisik, tapi kita nggak boleh kalah secara akidah. Akidah mah nggak boleh 100%. Paham nggak? Jadi nggak boleh sedikit pun goyang masalah akidah mah. Paham nggak? Tapi kalau masalah fisik mungkin perang pemikiran nggak boleh kalah. Perang pemikiran itu masih akidah. Wa imamur rusuli, dan imam dari para rasul, semua rasul. Pemimpin para rasul adalah Rasulullah SAW. Ja'a bidin, beliau datang dengan agama Islam alladzi la yaqbalullah yaumal qiyamah dinan ghairahu. Yang mana Allah nggak bakal menerima pada hari kiamat satu agama pun selain agama Islam. Ya, akidah ini ya terserah ini keyakinan kita. Adapun orang mau beragama dengan agama lain ya terserah, silakan. Akidah kita gitu. Yang hanya diterima hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang para nabi semuanya datang dengan akidah yang sama, nggak ada yang beda. Syariat yang beda tuh ya. Nah, kalau akidah mah sama tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi agama satu tuh ya, nggak ada agama lain sebenarnya. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan beliau adalah di antara keturunan pemimpinnya Quraisy, para penghulunya Bani Quraisy. Asyrafi qabilatin, yang merupakan kabilah yang paling mulia fi Makkah al-Mukarramah, dalam kota Mekah al-Mukarramah. Jadi dalam satu hadis Nabi menyebutkan Allah memilih dari sekian banyak makhluk, dipilihlah Bani Adam. Dari Bani Adam Allah pilih dari keturunan Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Dari ini dipilih lagi Adnan, dipilih lagi. Dalam bahasa Arab istilahnya istofa, Allah yastofi, atau Allah muhtar. Jadi makanya Nabi dipilih lagi, disaring lagi, diseleksi lagi. Kalau dalam audien tuh diseleksi sampai akhirnya dari Bani Quraisy diseleksilah, jadilah Rasulullah SAW al-Mustafa, orang yang terpilih, al-Muhtar, orang yang terpilih. Nah, gitu ya. Jadi itu juga termasuk kita masalah al-Quraisy itu ya harus ya. Seperti sama Sayyid Ahmad Zainal juga ya.
bahwa itu masuk akidah juga bahwa Quraisy itu kabilah yang paling mulia. Terlepas memang ada orang yang nakal di Bani Quraisy, itu yang memang ada ya. Di sini disebutin. Dalam hadis Nabi menyebutkan hubbu Quraisy imanun, cinta sama Quraisy ini adalah iman. Wa bughdhuhum kufrun, benci sama Quraisy adalah kekufuran. Wa hubbul ansor minal iman, cinta pada sahabat Ansor, sahabat Nabi yang dari Madinah, itu juga tergolong salah satu daripada pilar iman. Wa bughdhuhum minal kufri, benci sahabat-sahabat Ansor, salah satu pilar daripada kekufuran. Waman ahabbal Arab faqad ahabbani, barang siapa cinta orang Arab. Kenapa? Ini karena nisbah Nabi membuat kita mesti cinta sama segala sesuatu yang ada nisbahnya sama Nabi. Itu cinta yang jujur. Ulah pakai pilih-pilih, cinta nabinya aja, nggak cinta bahasanya, nggak cinta sukunya, buang Arabnya, ambil Islamnya. Ngawur, itu nggak bisa. Cinta itu ngeborong, nggak pakai kecuali semua diambil. Makanya disebut ini. Kenapa kok disebut gitu? Karena ini bisa menggerogoti loh. Jadi syariat nyebutin ini bahwa cinta Arab itu bagian dari iman, memang itu hal yang penting juga sebagai benteng kita yang intinya dalamnya itu lebih lagi gitu ya. Faqad ahabbani, barang siapa cinta Arab, kata Nabi, faqad ahabbani, maka dia sudah cinta sama aku. Jadi Nabi belain Arab tadi. Waman abghadal araba faqad abghadani, dan barang siapa benci Arab, negeri Arab dan orang Arab, maka dia sudah benci sama aku. Nah, gitu ya. Tuh ya. Jadi Quraisy kalau masalah apa, misalkan di situ ada orang-orang yang mungkin orang-orang yang nakal, melanggar syariat, itu sih nggak ada urusan nih siapapun, jangankan orang Arabnya aja. Bahkan Rasulullah SAW nyebutin, andai kata Fatimah mencuri, maka akan kupotong. Jadi masalah syariat itu berbeda lagi, tentang cinta, tentang syariat beda, itu penerapan syariat sama cinta beda lagi. Syariat tetap berjalan sebagaimana yang semestinya begitu ya. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW ini diturunkan dari keturunan yang terbaik. Allah mau pilih satu nabi, Allah pilih juga latar belakangnya semua, disiapkan semuanya yang baik-baik deh. Negerinya negeri Arab. Kenapa negeri Arab? Disebutin sama Syekh Ramadan Al-Buti itu. Kenapa sih dipilih nabi terakhir itu adanya di Arab? Karena itu pusat tengahnya bumi itu ada di situ. Sehingga membuat nabi itu diantar hikmahnya gitu ya. Membuat penyebaran Islam itu lebih mudah ketika ada nabi akhir zaman itu di akhir itu. Karena tugasnya yang begitu besar. Berbeda mungkin di iklim tempat-tempat lainnya. Itu akan lebih susah untuk penyebarannya. Kata Syekh Ramadan Al-Buti tadi di antaranya. Dan di situ juga Allah tahu bahwa di Arab itu ada orang-orang yang kelak akan jadi pilihan Allah untuk jadi sahabat yang bisa belain Nabi, hidmah sama Nabi luar biasa, layaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Jadi gitu. Jadi ini hal penting, dasar dari sejarah itu kita harus paham juga bahwa Arab itu negeri terpilih. Quraisy itu kabilah terpilih. Nah, gitu ya. Kabilah terpilih. Jadi hati-hati dulu, Habib Rizik pernah bahas juga kan ya. Dari pemahaman yang keliru nyebutin bahwa Arab itu, kenapa Nabi diutus di Arab? Karena negeri Arab negeri paling jahiliyah. Ini salah itu ya. Keliru banget itu, ya. Kalau kita baca sejarah Nabi nggak gitu. Kalau bilang memang ada adat-adat yang buruk, memang jelas ada adat buruk nih. Memang di masa itu dunia lagi jahiliyah semua. Di Yunani kayak gimana? Ada dulu perburuan manusia dianggap seperti kayak hiburan biasa. Nih, nikah sama orang tuanya dianggap biasa kayak di Romawi. Kayak itu jadi penjuru dunia semuanya lagi dalam kerusakan di saat itu.
Jadi bukan hanya Arab. Arab memang lagi jahiliyah, tapi bukan hanya di Arab. Ya, tapi jadi alasan kenapa Nabi diutus di Arab itu, karena memang negeri pilihan di situ ya. Nah, wayat tasilu nasabuhu asyaraf biqablatin fi Makkah. Wayat tasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nah, nasab beliau bersambung sampai kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Kakek moyangnya orang Arab tuh Nabi Ibrahim. Al-Musta'robah, kalau Nabi Ibrahim aslinya bukan orang Arab, tapi akhirnya hijrah jadi orang Arab, mukim di Arab. Kalau Nabi Ismail memang lahir di Arab gitu ya. Gitu. Di antara jejak-jejak apa yang sudah ditradisikan sama Nabi Ibrahim itu membekas sama orang Arab sampai yang masih tradisinya kuat sampai sekarang pun masih ada. Apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu senang kalau makan tuh sama tamu. Nggak mau makan kecuali sama tamu. Kudus sarang tamu. Jadi kalau nggak ada tamu, kadang beliau bertahan nggak makan sampai 3 hari. Udah 3 hari nggak ketemu juga tamu, dicari orang. Ayo bertamu ke rumah, baru makan beliau. Jadi apa? Sangat hobi sama tamu. Jadi kebanggaan bagi mereka. Dan itu ketika Nabi dilahirkan, itu masih ada. Walaupun mereka mungkin kuburin anaknya yang perempuan. Jadi kehinaan bagi mereka punya anak perempuan tuh. Ada adat-adat jahiliyah yang buruk di saat itu ya. Tapi apa yang ditradisikan sama Nabi Ibrahim itu melekat sama mereka. Mereka tuh kalau datang tamu, kalau lagi perang sekalipun, musuh bertamu, wah senang. Jadi kebanggaan, potong kambing. 3 hari nggak ditanya. Ada kita datang tamu 3 hari nggak ditanya, baru depan pintunya siapa, ada perlu apa, terus apa ya, orang lagi capek duduk itu kasih minum dulu kayak itu nggak sopan ya begitu ya. Jadi menerima tamu di depan pintu itu nggak sopan, bukan yang diajarin sama syariat. Kalau ada tamu ngetok suruh masuk dulu, ayo duduk dulu, kasih minum dulu, minimal begitu. Yang sopan tuh begitu, jangan ditanya depan pintu, nggak sopan, nggak sopan. Nabi nyebutin apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Karena tamu tuh Rasulullah SAW senang kali sama tamu tuh ya. Nabi Ibrahim itu ya. Nah, jadi makanya disebutin Nabi dalam satu hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus mata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kalau disebut sempurna apa? Udah ada tapi kurang. Kalau masalah akhlak ada, itu diantaranya sama tamu luar biasa. Yang mungkin di tempat lain nggak begitu. Di tempat lain nggak itu. Dalam hal itu ya, mesti setiap tempat ada kelebihannya. Kelebihannya orang Arab itu apa? Ikramud dhuyuf. Itu dulu ada sohib ketika di Yaman itu pernah dikabur ceritanya. Tentang ke kabilahnya bertamu. Itu 3 bulan dijamu aja nggak ada habisnya. Ya 3 hari jangan tanya, jamuan istimewanya 3 hari kayak pesta, potong kambing. Ya, kita potong kambing kagak ada. Kambingnya nggak ada ya. Artinya luar biasa itu. Jadi bukan nggak ada akhlak. Iya, kalau tauhid udah rusak, ajaran sudah rusak, tapi akhlak masih ada. Akhlak itu masih ada. Di antaranya tadi contohnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Hal ini kan sebenarnya buat anak-anak madrasah sebenarnya. Sebenarnya man Sayyidina Muhammad. Siapa? Sayyidina Muhammad itu siapa? Bimadza ja'ah, dengan apa beliau membawa? Jadi dengan bawa agama Islam. Terus min ayyi qabilatin abawahu biman yattasilu nasabu. Al-Khulasaah ringkasannya, kita punya Nabi Sayyidina Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi ajmin, adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Ja'a bid-dinil islami, beliau datang diutus Allah dengan membawa agama Islam, akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam. Wa huwa Arabiyyun Quraisyun, beliau adalah orang Arab, orang dari Bani Quraisy, Adnani, dari keturunan Adnan. Nasabuhu wa wafatu walidihi, nasab beliau dan wafat ayahnya. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ini minimal kalau belum sampai Adnan, apalin lu sampai sini deh. Nasabnya Rasulullah, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini 6. Kalau sampai Adnan berapa? Sampai Adnan berapa saja? Bin Kilab ini
sebenarnya julukannya. Ya. Kalau nama aslinya Hakim, ya. Kilab itu apa? Pemilik anjing. Kenapa? Saat itu belum ada syariat keharaman anjing ya. Jadi di saat itu di masa Kilab ini yang namanya Hakim, ya. Namanya Hakim nama aslinya. Orang di situ kebiasaan orang, adat orang, ya, kebanggaan orang, kesibukan kebiasaan sehari-hari orang tuh berburu. Nah, kalau berburu itu pasti ada anjing untuk mengejar buruannya. Ini Hakim, kakeknya Rasulullah ini, ya, punya anjing tangkas banget. Enggak ngejar buruan pasti ketangkep. Nih, mesti ketangkep. Jadi tangkas. Sampai orang muji-mujinya. Akhirnya dominan julukannya dibanding namanya. Lebih dikenal dengan julukan Kaisar Abu Bakar. Abu Bakar kan bukan nama itu. Itu kunyah. Abu Bikrin maksudnya. Ayah dari perawan. Satu-satunya istri Nabi yang perawan adalah putaranya Sayyidina Abu Bakar, itu Siti Aisyah. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Tuh, itu galib, lebih galib kunyahnya dibandingkan namanya. Kayak siapa lagi ya? Nah, banyak beberapa tuh lebih dikenal itunya. Abu Hurairah. Nah, itu kan kunyahnya bukan namanya. Namanya Abdurrahman. Kadang-kadang begitu juga di kita juga berlaku ya. Saya tak asa. Nah, ditanya namanya, mungkin sebagian orang nggak tahu. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Nah, jadi ayahnya adalah Abdullah. Dan ini wajib loh ya. Disebutin kita apal nasab Nabi sampai Adnan itu wajib. 15 ya. 15 jumlahnya 15 itu. Dikit sebenarnya. Ya kalau kira-kira kita nggak apal, buat kaligrafi tempel aja di rumah deh. Jadi kita bisa baca tiap hari. Kenapa sih kalau harus apal nasab Nabi sih? Sok. Nama paling banyak di dunia ini nama Muhammad. Masya Allah punya. Coba berapa miliar nggak tahu. Zaman sekarang aja Muhammad banyak. Coba di Cimacan hitung berapa. 100 mah pasti lebih. 100 mah pasti lebih. Di Cimacan doang Gimana di Indonesia nggak tahu banyak. Kalau di India itu mereka punya nama 2 nabi plus. Mix nabi atau mix nabi dengan sahabat atau mix nabi dengan malaikat. Jadi nama orang-orang India tuh orang Pakistan. Ya, lebih lagi orang Pakistan. Muhammad Adam, Muhammad Idris, Muhammad Yusuf, Muhammad Isa, Muhammad Musa. Jadi 2 nabi didobelin. Muhammadnya mah kudu aya. Ada lagi yang Muhammad Abu Bakar, Muhammad Umar, Muhammad Utsman, Muhammad Ali. Ya. Ada lagi yang Muhammad Jibril, Muhammad Mikail. Itu nama orang-orang ini. Banyak banget kalau begitu. Ntar anaknya semuanya namanya Muhammad. Saking mereka tuh dominan, seneng banget sama nama Muhammad. Anda dengar kemarin dari ajangan Kosasi katanya, satu kumpulan di situ nggak ada nama Muhammad nggak berkah. Ini ada nama Muhammad nggak? Alhamdulillah. Katanya ada 3 aja berkumpul nggak ada satu nama Muhammad nggak berkah. Nah gitu juga termasuk rumah. Satu rumah yang di situ ada nama Muhammadnya, maka rumah itu akan diziarahi nama malaikat tiap hari. Jadi keberkahan. Jadi kalau kita punya anak, jangan sampai kalau ada nama anak laki-laki nggak dinamain Muhammad. Harus ada minimal 1. Sebagai wujud kita nih ada cinta sama Nabi. Nggak mau lepas dari namanya aja. Jadi membawa keberkahan. Dalam satu riwayat Allah itu malu untuk mengazab seorang yang bernama Muhammad. Keistimewaan nama Muhammad. Wah begitu juga disebutin kalau kita punya kata Imam Qodiyat kalau kita punya anak udah dinamain Muhammad, wayahna sing rapi-rapi ngadidikna sebagai takdim nama Nabi. Ntar hati-hati niatnya baik, nama anak Muhammad, anaknya nakal, dasar si eta. Hati-hati ya. Nah, jadi akhirnya gitu. Ketika kita mau kasih nama anak kita Muhammad, baik-baiklah dalam mendidiknya. Di ilmuwan, di akidahan yang baik, di akhlakan yang baik. Dididik biar ibadah yang baik. Sehingga kata, "Oh, Masya Allah Muhammad, oh, ini orang soleh." Nah, secara tidak langsung kita juga sudah memuliakan nama Muhammad. Ya.
Gitu ya. Hati-hati, yang udah nama Muhammad dibiarin main berantakan, pergaulan berantakan. Akhirnya orang ngeruntuk-runtuk nama anaknya yang nama Nabi Muhammad tadi. Ya, itu tuh yang, dan hati-hati juga kata ulama, kalau dulu Abana bilang kalau nama-nama mulia itu jangan disebutin si eta si Muhammad, nggak boleh ya. Nggak sopan itu ya. Emang siapa itu? Ya. Emang yang bukan tujuan sama Nabi Muhammad, tapi namanya tetap nama mulia. Ya. Kita nunjukin kita muliain Nabi Muhammad dengan sempurna gitu, sesempurna mungkin gitu ya. Nah di situ ntar bakal dapetin, orang tuh dapetin berkah dengan takzim. Ya. Kalau kita nggak takzim sama orang tua, kita nggak dapetin berkah orang tua. Kalau kita nggak takzim sama ulama, nggak dapetin berkah ulama. Bahkan nggak takzim sama Nabi, nggak bakal berkah Nabi. Dulu kenapa sih Abu Lahab nggak dapetin iman? Padahal ketemu Nabi. Ketemu Nabi, kurang apa Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang itu ketemu Nabi. Kita kan begitu pengennya ketemu Nabi, lihat Nabi. Mereka ketemu Nabi kok nggak beriman? Karena kalau kata ajaran Qasri, mereka ini ketemunya Muhammad, bukan ketemunya Rasulullah. Paham nggak? Ketemunya Muhammad, artinya ketemu sisi manusianya aja. Sisi manusia, yang makan juga, lagi makan, minum, tidur, kawin, pasar, sama aja. Ya lihat sisinya itu, artinya nggak ada takzim namanya. Nganggap manusia memang manusia, Rasul dari manusia, utusan manusia gitu ya. Jadi nggak ada takzimnya. Akhirnya apa? Nggak dapetin keberkahan Nabi. Jadi bagaimana memandang itu penting. Bagaimana kita memandang itu penting. Kalau kita memandangnya udah nggak baik, ya udah nggak dapetin apa-apa. Kalau bilang ulama, ini lu mah makan juga, minum juga, tidur juga, bisa ngantuk juga, bisa sakit juga. Ya iyalah manusia kok. Dalam sisi fisiknya manusia. Jadi bagaimana kita memandang itu penting banget. Bagaimana Abu Lahab memandang Nabi, itu yang didapetin sama Abu Lahab. Kenapa? Mandangnya di ponakannya, anak kemarin. Anak baru kemarin tuh, ngaku Nabi. Ya udah nggak dapetin apa-apa. Padahal ketemu Asyrafur Rasul, kurang apa di situ ya. Jadi hati-hati bagaimana kita memandang, disitulah kita dapetin kadar sesuatu tadi. Hati-hati dalam pandangan. Nazarah tadi, hati-hati. Nah ini Walid. Jadi karena nama Nabi Muhammad, balik lagi, nama Nabi Muhammad ini banyak banget. Banyak banget, ada miliaran. Makanya harus jelas untuk keabsahan syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Muhammad anu mana itu? Paham nggak? Batin kulobana. Bagus nama Muhammad. Tapi kita harus tahu Muhammad yang mana. Muhammad bin Abdullah mungkin masih ada juga. Muhammad bin Abdullah mungkin saking banyaknya sampai 3 juga masih mungkin. Bahkan sampai 4 sampai 5 sampai orang mau ngikutin Nabi gitu ya. Terada bisa jadi aja ada mungkin ya. Makanya kalau mungkin sampai Adnan sampai 15 tadi ya. Berapa? 20-an ya. Udah nggak mungkin lagi dah ya. Jauh banget. Udah identik sama Nabi Muhammad yang dimaksud. Di antaranya hikmahnya tadi ya. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Adapun ibundanya Rasulullah adalah Siti Aminah, Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah ini ketemu antara Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah dengan Kilab. Jadi kalau nasabnya yang paling tinggi, lebih tinggi Siti Aminah ibunya. Kalau Sayyid Abdullah kan ke Kilab tadi berapa? Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, 5 ke atasnya. Tapi kalau Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, 4 sama 5. Jadi kalau jatuhnya Sayyid Abdullah sama Siti Aminah layaknya keponakan sama bibi gitu ya. Keponakan sama bibi ya. Dalam sisi nasab gitu ya. Fatajtami'u ummuhu, maka berkumpullah ibundanya Rasulullah ma'awalidi dengan ayahandanya fi jaddihil khamis, di kakeknya yang kelima, yaitu wahwa Kilab, itu alias Hakim tadi namanya. Walaqad tuwfiya waliduhu, di mana telah wafat ayahnya Rasulullah SAW, masih di dalam kandungan ibunya ya. Belum ketemu, bahkan ketemu abahnya aja nggak ketemu. Wa umru samania asyarata sanatan, dan usianya saat itu 18 tahun. Siapa nih? Oh, usia ayahnya masih 18 tahun, masih muda banget. Wadufina bil Madinah, dan dikuburin di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan di mana ayahnya Rasulullah ini nggak ninggalin untuk Rasulullah satu warisan pun daripada harta, yang nggak ninggalin warisan. Ada sih sebenarnya, maksudnya dikit banget ya,
nggak banyak gitu ya, ada diantaranya budak ya, ada hamba sahaya sama ada beberapa dikit banget, makanya nggak bukan orang kaya ayahnya. Gitu. Nah, jadi ayahnya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya Aminah binti Wahab. Berjumpa nasabnya Rasulullah di kakeknya yang kelima, dan wafat ayahnya di saat Rasulullah masih di dalam kandungan. Jam berapa? Udah berapa menit? Hah? Udah dulu deh. 2 pasal tadinya mau 3 atau 4 pasal. Gitu ya. Jadi di antara hikmah dia sebutin nama ulama. Kenapa sih Rasulullah lahir udah jadi yatim? Nggak lama ntar disebutin ibunya meninggal, yatim piatu. Jadi Rasulullah ngalamin yatim piatu ntar disebutin. Nah, itu agar orang tahu bahwa Rasulullah ini besar, terdidik bukan dengan wasilah orang tuanya, tapi dengan wasilah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendidik utamanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang jaga Rasulullah. Jadi kalau ada orang punya ayah, punya ibu, terdidik, baik, hidupnya rapi, terbina, rapi, ya wajar punya ayah sama ibu. Tapi Rasulullah luar biasa. Tanpa ayah dan ibu sekalipun, Rasulullah terdidik jadi sosok yang luar biasa, yang punya karakter yang istimewa, yang mungkin nggak didapetin bahkan sama orang yang punya ayah ibu sempurna gitu ya. Sekalipun ayah ibunya istimewa. Ini nunjukin di antara madiyah juga, nunjukin mukjizat juga berarti. Ayah naon geuningan bisa, soal anak yatim piatu begini. Nah, ini nunjukin semuanya kembalinya kepada iman juga pada akhirnya ya. Itu insyaallah kita lanjutin kesempatan yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal minkum. Ya Rabbana darafna bi annana